Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. eh, Alhamdulillah kita bisa ketemu di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini berada pada semester 1. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan melakukan perkenalan identitas serta menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama ya. Jadi untuk yang pertama kali itu Ibu akan memperkenalkan identitas diri. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Wulandari. Ibu eh, merupakan alumni strata satunya itu dari Prodi Sistem Informasi STIPIK Musirawas Lubuk Linggau. STIPIK Musirawas itu sebelum berubah bentuk menjadi Universitas Bina Insan. Mungkin kalian sudah paham, sudah pernah dengar-dengar kan STIPIK Musirawas itu seperti apa, sehingga kalian mau join di kampus kita bersama. Yang kemudian Ibu melanjutkan perkuliahan uh, strata 2 Ibu di kampus Universitas Bina Dharma Palembang. Kenapa Ibu pilih Bina Dharma? Karena Bina Dharma itu satu-satunya kampus yang memiliki S2 bidang komputer. S2 bidang komputer. Unsri pada saat Ibu masuk itu belum buka. Jadi Ibu melanjutkan di Bina Dharma di kampus swasta ya. Nah, S1 Ibu juga swasta, kampus swasta, S2 Ibu juga Ibu ngelanjutin di swasta. Kemudian kalau alamat kalau di Lubuk Linggau, Ibu tinggal di rumah orang tua, di Lubuk Tanjung itu barisan pom bensin Lubuk Tanjung. Tapi kalau rumah pribadi, Ibu di Jayaloka, di Desa Ngesti Boga 1. Kalau ada yang tahu, kalau ada yang tinggal di arah Jayaloka, boleh mampir ke rumah Ibu, share aja nanti lokasi Ibu share ya WA atau segala macam lah. Selagi Ibu ada di sana, mampir silaturahmi sama Ibu boleh, silakan. Rumah Ibu itu terbuka buat kalian semua anak-anakku. Kemudian Ibu nomor telepon ya, nomor telepon kontak, nomor telepon ini juga kontak WA. Catat, silakan dicatat nomornya 0821 8512 6323. Ibu ulangi 0821 8512 6323. Kemudian untuk email silakan dicatat itu Cindi underscore Wulandari WULANDARI @unifbinainsan.ac.id .ac.id ya. Jadi itu adalah alamat email Ibu. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan masalah kontrak perkuliahan. Jadi di sini kontrak perkuliahan yang Ibu buat itu secara umum yang memang ditetapkan oleh lembaga. Itu yang pertama 15% absensi, 20% itu pengambilan nilai dari kuis, tugas ataupun diskusi, salah satu atau ketiga-tiganya. Kemudian 30% itu UTS. Kemudian 35% itu adalah UAS, ujian akhir semester. UTS tadi ujian tengah semester ya. Nah, sini Ibu jelaskan untuk absensi. Absensi itu 15% kehadiran kalian. Kemudian 20%-nya kuis, tugas ataupun diskusi. Nah, di sini kalau kita perkuliahan secara online, untuk diskusi itu kayaknya nggak mungkin ya. Untuk diskusi maksudnya memaparkan kayak gitu kan, terus tanya jawab kayak gitu, kalau nggak tatap muka kayaknya nggak bisa kita jalankan. Jadi paling Ibu nanti kalau nggak kuis, tugas kayak gitu ya. Ibu pengambilan yang 20%-nya. Kemudian ujian tengah semester atau UTS itu 30%, itu sesuai dengan prosedur kampus. Jadi nanti Ibu share soal, kemudian kalian jawab kayak gitu ya. Ataukah seperti kuliah online yang di semester kemarin itu UTS-nya Ibu minta kalian buat video pembelajaran, jadi kalian menjelaskan apa yang materi-materi yang sudah kita pelajarin kayak gitu. Karena bagi Ibu ketika misalkan Ibu share soal, tapi kalau misalkan online kan kalian bisa nyontek tuh, buka aja materinya atau buka aja catatan, bisa kalian tulis jawabannya sesuai dengan apa yang tercantum, apa yang memang kita pelajarin. Beda kalau misalkan tatap muka. Kalau tatap muka itu kan kelihatan tuh, kelihatan apakah kalian nyontek apa enggak. Tapi kalau online kan nggak kelihatan. Makanya biasanya bentuknya itu kalau Ibu berikan kalian Ibu suruh untuk membuat
sebuah video pembelajaran tentang materi apa yang sudah kita pelajari. Tapi kita lihat nanti nih seperti apa ya. Kemudian UAS. UAS itu sama ujian akhir semester itu sama seperti UTS. Jadi kita ikutin prosedur dari kampus itu seperti apa. Apakah menjawab soal, biasanya jawab soal. Kalau UAS itu harus menjawab soal, nanti dikirim catatan, dikirim jawabannya via email atau tatap muka langsung, apakah secara online atau seperti apa, nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya anak-anakku. Terus apalagi kontrak perkuliahan. Nah, kalau gini deh, kalau kontrak perkuliahan ketika tatap muka, biasanya ibu itu ada kesepakatan, ada beberapa kesepakatan sama mahasiswa itu. Misalkan nih keterlambatan hadir, misalkan mata kuliah kita mulainya jam 10. Terus ibu jelasin sama mahasiswa apakah jam 10 ini ada toleransi apa enggak gitu kan untuk pertemuannya itu kan. Misalkan oh iya Bu, kita ada toleransi Bu, 10 menit. Jadi yang telat, misalkan mahasiswanya telat 10 menit itu apakah boleh masuk kelas tapi tidak boleh absen, apakah boleh masuk, boleh mengikuti dan boleh absen, ataukah tidak boleh masuk sama sekali. Nah itu kalau tatap muka. Tapi kalau online kayaknya nggak bisa kita jalankan kontrak perkuliahan seperti itu. Ya jadi salah satu kelemahannya seperti itu ya, disiplinnya itu tidak bisa kita terapkan dengan tegas. Ini aja absensi dikasih tenggang waktu 1 minggu kalian. Karena apa? Karena pengalaman dari yang kemarin itu online, kuliah online ya, masalah sinyal, masalah listrik mati lampu lah, dan lain-lain sebagainya. Seperti ibu merasakan kalau tinggal di daerah di desa seperti itu kan sering mati lampu, terus sinyal terganggu dan lain sebagainya. Makanya sekarang dikasih kebijakan untuk ada tenggang waktu yang cukup lama untuk kalian bisa absensi. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Oke, kemudian ibu minta nanti kalau sudah terbentuk kalian sudah terbentuk kelas, nanti kita buat grup di WA. Ibu minta tolong kalau sudah ada ketua tingkat atau ketua kelas ya, ketua kelasnya nanti bisa kontak ibu melalui via WA. Terus kita bisa join di grup di Google Classroom kan. Terus kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung melalui via online ini. Itu saja anak-anakku. Alhamdulillah pertemuan satu ini kita sudah lakukan. Ibu sudah memperkenalkan identitas secara singkat. Kalaupun misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh dikontak melalui via WA ya. Asalkan cara etika untuk mengkontaknya itu yang pertama harus tahu waktu, jangan malam-malam gitu kontak ibu, karena ibu kan juga punya anak kecil di rumah, jadi harus ada waktu untuk anak, waktu untuk kalian, juga anak-anak ibu kan, kalian kan. Terus juga kalau mau kontak dosen itu biasakan perkenalkan dulu identitas kalian. Misalkan Assalamualaikum, maaf Bu, saya Joko dari kelas A1 semester 1. Hal yang ingin saya tanyakan adalah ini seperti itu. Jangan langsung Bu, besok masuk apa enggak? Jangan kayak itu, karena tidak semua dosen itu menyimpan kontak nomor telepon kalian. Ya nak ya, perhatikan hal-hal etika seperti itu. Karena bagi ibu untuk memberikan nilai A sama kalian itu, poin terpentingnya ada salah satunya adalah etika. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini ibu akan menjelaskan untuk pertemuan kedua. Jadi yang nanti ini ibu jelaskan dulu ya, materi ini harus kalian catat di buku catatan kalian. Jadi karena apa ibu minta dicatat? Kalau dicatat itu paling tidak ada kata-kata atau kalimat yang kalian catat itu lengket di otak. Jadi mudah ngingetnya kalau dicatat. Tapi kalau cuma didengerin, cuma dibayang-bayangin atau tidak bisa membayangkan, itu biasanya ilmunya udah lengket di otak. Jadi ibu minta sama kalian, materi ini dicatat di buku catatan ya. Ibu tidak dapat melihat langsung kalian mencatat beneran atau tidak.
tapi ini adalah amanah dari Ibu yang harus kalian lakukan. Ya, bahwa materi ini harus kalian catat, ini untuk kebaikan kalian semua anak-anakku ya. Jadi yang pertama, Ibu jelaskan masalah definisi teknologi informasi itu seperti apa. Jadi information technology atau teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menjelaskan teknologi yang memungkinkan manusia untuk yang pertama mencatat, yang kedua menyimpan, yang ketiga mengolah, yang keempat mengambil kembali atau feedback, mengambil kembali, yang kelima adalah mengirim, yang terakhir adalah menerima. Jadi yang pertama itu mencatat. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, mencatat. Jadi mencatat itu penting karena apa? Karena kalau nggak dicatat biasanya tidak lengket. Setelah mencatat ini dilihat, menyimpan. Kalau nggak dicatat, setelah dicatat itu dia menyimpan. Tapi kalau nggak dicatat biasanya nggak menyimpan, ya. Sama seperti yang kita lakukan. Kemudian mengolah. Nah, setelah dicatat, disimpan sama otak, terus diolah sama otak. Biasanya kalau misalkan otak mengolah, itu jadinya adalah ingatan. Jadi makanya biar lengket ilmunya kata Ibu tadi. Ya. Kemudian mengambil kembali, mengirim dan menerima. Ini adalah istilah-istilah yang ada dalam teknologi informasi. Oke, kita lanjutkan. Di sini lihat gambar. Oke, di tengah-tengah tuh ada komputer, seperangkat komputer ya, ada CPU, ada mouse dan lain sebagainya. Kemudian di sisi kanan itu adalah sisi kiri itu ada orang tuh mencatat, kemudian diolah sama komputer. Jadi komputer itu mengolah apa yang dicatat sama manusia atau brainware. Di sebelah kanannya dia menyimpan. Menyimpan adalah proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian mengambil kembali, kemudian mengirim dan menerima data. Dia data tersebut bisa dikirimkan ya. Kalau kita kan bisa kita copy, terus kita share, kita kita anuin sama flash disk, dikirim lagi ke tempat yang lain, kemudian bisa menerima juga data lain kayak gitu. Ini adalah asumsi gambaran dengan yang penjelasan Ibu lakukan tadi yang sebelumnya, yang masalah ini ya, teknologi informasi ini, gambaran secara umumnya. Oke. Data dan informasi. Oke, perhatikan ya. Data. Apa itu data? Data itu adalah sekumpulan fenomena alam, ya, ini secara umum, ini secara global, sekumpulan fenomena alam dalam bentuk angka, gambar, kata, dan bentuk lain. Bentuk lain itu seperti simbol, boleh ya. Termasuk di dalamnya hasil pengalaman, observasi, dan penelitian. Oke, itu adalah data. Data itu sesuatu yang masih mentah, belum bisa diolah. Oke, data mentah ya, dalam istilah komputasi itu merupakan angka, karakter, gambar atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kualitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Oke, itu data mentah ya. Kemudian informasi. Informasi adalah data yang terstruktur hasil olahan. Jadi data ini adalah bahannya, kemudian dilakukanlah pengolahan, hasilnya merupakan informasi, ya, informasi. Jadi data ini dalam bentuk simbol, dalam bentuk angka, dalam bentuk huruf, dilakukan sebuah pengolahan yang menghasilkan informasi. Informasi buat apa? Buat si pengguna atau user atau orang atau masyarakat yang mengolah maupun yang tidak mengolah data tersebut. Itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada proses nih. Data mentah, proses, kemudian informasi. Data mentahnya Joko, Pandanaran, Fasilkom 18 dan lain sebagainya. Apa sih yang dapat kita tarik dari Joko, Pandanaran, Fasilkom? Kita nggak tahu. Ternyata setelah dilakukan proses, kalau orang melakukan komputer itu diketik. Kemudian timbullah A14 2009 01 234 Joko Jalan Panandaran 2 Semarang 18 tahun. Oh, ternyata ini adalah informasi seseorang.
Itu dari yang kata-kata yang masih teracak, kita belum ngerti maksudnya apa, kemudian timbullah informasi yang kita dapat lakukan, kita dapat fungsikan. Seperti itu ya nak ya. Lanjut. Nih lihat teknologi. Tuh kalian bisa lihat tuh gambar-gambar di sebelah kanan itu. Gambar teknologi ya, perkembangan teknologi saat ini. Apa itu teknologi? Ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah ke praktis. Oke. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Jadi teknologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains. Sains itu pengetahuan. Ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains. Jadi ada seni. Seni di sini maksudnya kreativitas. Jadi kita dapat mengembangkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa dengan seni, dengan pengetahuan. Itulah teknologi ya. Teknologi. Lihat, kita ambil contoh sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana. Handphone. Handphone itu ya. Dulu kalau kita bahasa ini aja ya, apa namanya tuh, bahasa gaul kita aja ya. Dulu HP cepek lah istilahnya, HP cepek Nokia. Oh, itu udah bangga sekali memiliki HP seperti itu. Tapi kita lihat dengan perkembangan teknologi sekarang. Ketika orang memiliki seperti itu, wah udah jadul nian HP-nya. Karena sekarang apa? Sudah beralih ke Android, ke HP pintar semuanya. Dengan berbagai macam merek, yang HP kecil aja, kecil, Android, tipis, tapi fungsinya dapat lebih baik daripada sebuah komputer. Itulah yang namanya perkembangan teknologi. Dari HP cepek, terus muncul HP tipe 66, terus tipe daun, terus namanya ada lagi BlackBerry, terus ya dengan berbagai macam merek. HP Nokia sekarang udah terkubur dengan HP-HP dari Cina ya, dengan harga yang spek yang tinggi, harganya murah, terus peminatnya banyak. Jadi itulah yang namanya perkembangan teknologi yang paling sederhana, contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Teknologi. Oke ya, sorry. Oke. Oke ya, teknologi. Ini telepon nih. Telepon ini kalau kalian lihat, telepon zaman dulu ya. Oke, pengetahuan ilmiah. Gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Hasil teknologi adalah telepon. Jadi gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik. Jadi kalau dulu harus pakai telepon yang seperti ini, yang ada kabelnya, yang memang harus tercolok di telepon kayak gitu ya, baru bisa kita berbicara sama orang yang melalui sinyal telepon ini. Tapi kalau di zaman sekarang, handphonenya udah nggak pakai kabel-kabelan lagi, udah nggak pakai antena-antenaan lagi, nggak pakai mesti harus ada tiang telepon, tapi kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain melalui via suara. Ini adalah masih salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Yang paling sederhana itu adalah telepon, yang kita lihat perkembangannya sangat pesat dari dulu sampai dengan sekarang. Oke, lanjut. Nih, mobil nih. Ya, kalau masalah teknologi, sistem elektronik, sistem pembakaran, sistem pengemudian, pengereman, roda, sistem suspensi, transmisi. Nah, oke. Mobil, dulu nggak ada mobil kayak gini. Ini kan mobil zaman-zaman sekarang ya, dimana memang perkembangan mesin, terus pembakaran, pengemudian, dan lain-lain yang disebutkan ini memang semakin lama itu semakin baik. Ditambah dengan arsitektur body yang memang super keren, terus memang memiliki kecepatan yang pengendaranya memang yang super ya, apalagi kayak mobil-mobil sport ya, luar biasa sekali, harganya juga luar biasa. Jadi benar kata orang, ada rupa ada harga. Kalau dulu harga mobil nggak sampai dengan sekarang, sampai kalau dulu harga mobil tidak
semahal sekarang, tapi kalau sekarang semakin bagus, semakin canggih teknologi yang ada di mobil tersebut, ya harganya juga semakin mahal. Kayak gitu. Ini juga salah satu contoh perkembangan teknologi tapi dalam bidang transportasi ya. Oke. Teknologi informasi masa lalu, coba kita lihat ini ya, masa lalu ya. Goresan atau gambar, patung, prasasti, alat hitung, arsip, telegram, dan lain-lain. Ini perkembangan, contoh perkembangan teknologi zaman dulu. Lihatlah itu ya, mana ukuran udah gede, terus berat juga, susah dibawa kemana-mana. Tapi beda sama perkembangan yang seperti sekarang, yang bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana, tapi kapasitasnya besar, memiliki fungsi yang sangat efektif sekali, fungsi-fungsi yang dapat dilakukan tanpa harus membawa barang tersebut dengan susah, maksud Ibu ya, kayak gitu. Oke, ini ya masa kini komputer, fax, telekonferensi, handphone dan lain sebagainya. Kalau dulu kan pakai fax, ngirim nih, pakai fax itu ya, Pak, bentuk faxnya, ngirim fax terus nganuin lagi faxnya kayak gitu. Kalau sekarang kan tinggal kirim via email, terus kirim via WA, nah kayak gitu. Jadi lebih simple, di mana-mana media sosial juga sudah support untuk mengirimkan file-file ya. Nggak susah-susah lagi kita harus men-scan, kirim fax dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ke luar negeri seperti itu. Sekarang tinggal klik aja WA, udah terkirim sudah filenya. Itu perkembangan teknologi informasi sangat cepat sekali ya. Ini untuk tahun 2020 aja perkembangan teknologinya sudah sangat pesat sekali. Bayangkanlah 10 tahun atau 20 tahun ke depan, apakah nanti tercipta robot-robot di mana robot tersebut dapat menggantikan fungsi manusia, dapat menggantikan fungsi komputer. Kalau dulu kan komputernya jadul, sekarang kan komputer udah canggih-canggih. Gak tahu ya apa yang bakal terjadi perkembangan teknologi ke depannya itu seperti apa, anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa informasi dibutuhkan? Mengapa informasi dibutuhkan? Yang pertama itu dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, kegembiraan. Oke. Dasar pengambilan keputusan. Kenapa informasi itu dibutuhkan? Karena untuk mengambil sebuah keputusan itu nggak bisa kita sendiri berpikir. Jadi kita terkadang membutuhkan pendapat orang lain, di mana ketika kita membutuhkan orang lain, itu pasti kita membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Ya, komunikasi. Makanya melalui perkembangan teknologi, kita dapat menyimpulkan juga apa yang orang katakan, sehingga apa yang kita terapkan, apa yang kita ambil dalam keputusan itu tidak salah. Kalau misalkan kita sudah meminta pendapat orang lain, apalagi kalau pendapat itu lebih dari 2 orang, 3 orang seperti itu. Kemudian kegembiraan. Nah, ini teknologi informasi. Siapa sih yang nggak gembira dengan perkembangan teknologi informasi itu ya? Jadi perkembangan yang meringankan kebutuhan manusia itu membuat seseorang itu gembira. Jadi dulu pakai mesin tik, sekarang sudah ada komputer. Dulu jarinya sakit tuh ngetik tak tuk tak tuk tak tuk, tapi sekarang nggak, tinggal pakai keyboard tek, 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 atau pakai laptop tek, tek, atau pakai gadget kecil tek, 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 tek. Sudah, kita senang. Kenapa? Karena mudah. Ya, kita senang itu apa? Yang pertama sekali pasti mudah. Mudah untuk dilakukan, lancar untuk melakukan sebuah kegiatan yang dulunya tidak selancar itu. Jadi kita senang, ya. Karena apa? Karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan itu menjadi mudah. Itu ya, Nak ya. Oke. Sumber informasi. Ya. Sumber informasi. Tuh, kalian perhatikan dulu. Kalian perhatikan dulu ininya. Apa? Gambar-gambarnya. Oke. Sumber informasi itu yang pertama pustaka, ilmiah, semi ilmiah, populer, kemudian media massa, cetak, radio, TV, lisan, wawancara, telepon, tulisan, surat, fax. Sumber informasi itu yang pertama pustaka. Dari buku-buku, dari jurnal,
Jurnal itu merupakan penelitian-penelitian orang sebelumnya ya. Umumnya buku lah, buku, kamus, seperti itu sumber-sumber informasi. Jadi kita bisa melihat sumber-sumber informasi itu dari buku-buku tadi. Kemudian media massa, cetak, radio, TV. Nah, sumber informasi. Jadi kita ngelihat berita, oh ternyata pasien corona yang meninggalnya adalah sekian persen se-Indonesia, untuk di wilayah Sumatera Selatan sekian, untuk di wilayah Kota Lubuk Linggau sekian. Jadi dengan kita melihat, mendengar apa yang ada di TV, kemudian di radio, seperti itu merupakan adalah sumber informasi yang dapat kita terima. Sama kamu ngedengerin ibu nih ngejelasin, oh ternyata ibu memberikan informasi bahwa mata kuliah kita tuh yang pertamanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ibu juga memberikan sumber informasi sama kalian. Kalian yang menyerap informasi. Kemudian lisan ya. Nah, lisan ini seperti yang ibu lakukan ini. Lisan, jadi ibu menjelaskan bla 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 bla. Itu juga merupakan sumber informasi. Terus tulisan. Jadi kalian melakukan catatan, melakukan penulisan pada catatan, itu juga merupakan sumber informasi. Oke, lanjut. Perangkat bantu. Jadi perangkat bantu, kalau manual itu pensil, pena, kertas, terus kalau mesin mekanis itu mesin tik, alat telekomunikasi, terus alat elektronis ya. Jadi ini ada perangkat bantu untuk kita melakukan sumber informasi. Manual, pensil, pena, seperti kalian mencatat itu kan pensil, pena, kertas gitu kan. Terus kemudian mesin mekanis, mesin tik atau komputer. Seperti ibu nih, ibu ini melakukan perekaman video pembelajaran, ini kan dilakukan dengan bantuan komputer, dengan PC yang lengkap, terus layar kamera dan lain sebagainya, lighting, lampu dan lain sebagainya, terus kamera kayak gitu kan. Handphone juga nanti ibu share kan video pembelajaran kita ini kan, itu semua adalah perangkat bantu. Oke, jadi untuk pertemuan kedua ini ibu rasakan, ibu rasa sampai sini ya, sampai sini jadi perangkat baru. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya itu di pertemuan ketiga, lanjutan dari materi ini. Jadi untuk materi kedua ini silahkan dicatat, kata ibu. Kalau yang gambarnya nggak perlu digambar lah, kelamaan kalau misalkan kalian gambar ya. Jadi ibu kasih materi itu simple tapi jelas. Terus kalian catat, mudah-mudahan apa yang kalian catat itu bisa nanti ibu jadikan bahan untuk memberikan soal pada saat kuis, UTS maupun UAS ya. Sampai sini anak-anakku di pertemuan kedua. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Pada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.